Buat gue yang sehari-harinya menggunakan Apple Watch Ultra, ketika menggunakan Huawei Watch GT6 Pro, itu berasa liberating banget. Gimana enggak? GT6 Pro sekali ngecas, tahan berminggu-minggu. Apple Watch Ultra mentok-mentok 2 hari maksimal harus gue cas kembali. Selain tentu fiturnya lebih banyak di GT6 Pro dan gratis pula. Plus ada lebih dari 100 mode olahraga. Mulai dari yang pro kayak golf, sampai dengan yang kekinian kayak padel. Pokoknya apapun itulah. Pastinya ada ECG juga. Dan desainnya kayak jam tangan mahal pula. Yo, gue sudah menggunakan Huawei Watch GT6 Pro selama beberapa waktu belakangan ini. Gue pengen sharing pengalaman gue menggunakan device yang satu ini. Nggak pakai lama, let's go! Seperti biasa, semua yang berhubungan dengan spek ada di kolom deskripsi. Di K2G, kita fokus di product experience saja. Let's go! Pertama kali megang GT6 Pro, gue merasa deja vu. Deja vu teringat pendahulunya, karena basically bahasa desainnya mirip. Kayak heksagonal gitu bentuknya, ala-ala jam tangan mewah, kayak EPI. Materialnya juga demikian, mirip dengan GT5 Pro. Kemiripan ini gue nilai positif, karena artinya yang baik-baik dan yang gue suka dipertahankan. Di tangan nggak berasa kalah mahal sama smartwatch yang harganya 2-3 kali lipat lebih mahal loh. Secara kasat mata palingan, perbedaan yang gue notice, mid frame-nya punya lekukan ekstra, demikian pun dengan bezelnya. Kali ini gue memilih opsi warna yang brown. Yang dimaksud brown itu adalah strapnya, bukan watch case-nya ya. Gue memilih opsi ini supaya berasa dan terlihat beda aja dengan last gen. Yang kemarin tuh gue makainya yang bracelet soalnya. Dan emang gue suka nih sama material strapnya kali ini. Dia tuh kayak kombinasi antara fabric dan juga karet. Dan strapnya kalau kena air, sifatnya tuh kayak air di atas daun talas. Jadi kalau dipakai olahraga, aman. Di luar tentunya sudah ada rating IP69 dan punya sertifikasi buat diving juga. Lalu, meski dimensi panjang dan lebarnya semakin kecil, tapi justru size layarnya nambah loh. Jadi lebih muat konten lebih banyak, mata pun lebih nyaman liatnya. Ditambah, visibilitas di outdoor semakin baik karena peak brightness-nya pun udah sekaliber Apple Watch Ultra 3. Gue pribadi merasa watch face default yang brown ini udah cakep ya, dan match banget sama strapnya. Tapi kalau kalian beda selera, ya tinggal pilih aja watch face lain yang seabrek-abrek opsinya. Improvement dari fitur-fitur yang ada di GT6 Pro ini menurut gue arahnya tuh lebih ke attention to detail. Misalnya buat yang doyan running atau cycling, tracking posisinya akan semakin akurat berkat sistem positioning yang baru. Selain posisi, measurement yang semakin akurat adalah yang terkait dengan jarak dan juga kecepatan. Dan datanya ketika di-compare dengan measuring wheel, hasilnya sesuai, match. Sedangkan di Apple Watch Ultra, masih ada sedikit gap dengan data measuring wheel-nya. Kemudian buat yang biasa olahraga, salah satu yang penting yang harus di-track adalah heart rate. Akurasi dari heart rate-nya diklaim semakin presisi. Ini udah dites berbarengan dengan device yang lebih proper ya, kayak heart rate chest strap. Intinya, buat yang doyan olahraga, lari jenis apapun dan cycling, data-data atau parameter yang disajikan menurut gue sangat banyak. Dijamin sangat bisa membantu kita untuk memperbaiki skill olahraga kita dari hari ke hari. Kalau butuh data yang lebih komprehensif, saran gue buka dari aplikasi Huawei Health saja. Di sana lebih in-depth datanya yang bisa kita gali. Yang menurut gue juga menarik, fitur auto tracking yang bisa di-tag kapan kita lagi stop. Jadi trackingnya akan auto pause, sehingga pace kita juga akan tetap terjaga. By the way, ini ada beberapa hal yang dites menggunakan Watch GT6 juga saat kita ngetes demo bareng dengan tim Huawei. Karena beberapa fitur di Pro juga ada yang tersedia di varian basicnya. Masih berhubungan dengan cycling. Parameter yang disediakan itu sebenarnya bisa kita analogikan kayak menggantikan gadget untuk cycling. Heart rate chest strap tentu digantikan sama data heart rate dari sensor di jamnya. Kemudian power meter pedals itu kayak digantiin sama data virtual power. Lalu bike computer dan juga speedometer itu ekuivalennya overall data yang disajikan sama aplikasi Huawei Health seperti yang bisa kita lihat. Di luar fitur-fitur yang sifatnya data-driven seperti tadi yang udah kita bahas, fitur emergency kayak fall detection juga tidak dilupakan. Jadi kalau kita jatuh, device-nya itu akan auto call ke emergency kontak kita. Berasa kurang kalau cuma buat sekedar running atau cycling doang. Buat yang doyan
Trail run. Bisa manfaatin barometer buat pantau tekanan udara dan ketinggian medan. Di mana? Tren dari ketinggian atau altitude-nya juga bisa kebaca. Jadi nggak peduli medannya seperti apa, datanya tetap ada. Maps offline juga kini sudah support. Buat yang udah kebiasa main golf menggunakan Huawei GT5 Pro atau Huawei Watch lainnya, gue mau info di GT6 Pro kini offline maps-nya diklaim sudah mengcover seluruh lapangan golf di Indonesia. Tampilannya juga semakin rich, nggak hanya flat berwarna saja jadinya. Mau zoom in dan zoom out untuk dapetin penampakan yang komprehensif jadi lebih enak. Pakai crown pun bisa. Demikian pun buat free dive. Cocok nih buat Alessa, dia doyan diving. Bisa buat tracking data kedalaman, waktu di dalam air, dan lainnya. Dia bisa dipakai diving up to 40 meter dan sudah punya berbagai sertifikasi. Intinya, bisa jadi mini diving computer yang ready setiap saat. Total tuh ada lebih dari 100 mode olahraga yang bisa dieksplor, including yang kekinian kayak padel. Pertanyaan penting, sedikit out of topic, kalau gue mau mulai padel sekarang itu udah basi nggak sih? Terus sebutnya pedal atau padel sih yang bener? Buat yang nanyain fitur-fitur yang berhubungan dengan health tracking, di generasi sebelumnya aja lengkap, begitu juga di Watch Fit 4. Apalagi di sini, mulai dari sleep monitoring, yang mana nih penting banget buat gue yang lagi perbaikin pola tidur, sekaligus buat mendeteksi potensi terkena sleep apnea melalui pantauan pola pernafasan saat tidur, sampai dengan mendeteksi aritmia atau pola detak jantung yang tidak normal, yang tentunya ini berhubungan sama ECG. Jangan kaget kalau misalnya kalian ada notice data mengenai risk of premature beats, karena kalau buat kalian yang ada insomnia atau tidurnya susah atau stress levelnya agak tinggi, memang hal seperti itu normal. Emotional well-being juga masih eksis. Fitur ini secara otomatis mendeteksi komposisi kondisi emosional kita setiap harinya yang dibagi menjadi 3 kategori dengan warna yang berbeda. Masing-masing ada 4 level, jadi total ada 12 tingkatan. Sekaligus bisa mengukur kadar stres juga. Buat yang kondisi emosionalnya atau stres levelnya kurang oke, bisa coba ambil latihan pernafasan yang tersedia di aplikasi Huawei Health. Siapa tahu membantu. Seperti biasa, ada Watch Face Panda khusus buat emotional well-being ini. Tapi pendapat gue masih sama. Si Panda itu masih terlalu imut untuk sebuah watch yang se-premium dan se-pro ini tongkrongannya. Selama gue menggunakan GT6 Pro, semua parameter yang berhubungan dengan health monitoring gue nyalain, kecuali cycle prediction. Ya jelas lah, kan gue cowok. Dan AOD gue set off. Hari pertama gue pakai GT6 Pro, saat tidur gue kaget ya. Karena pas tidur 100% posisi baterainya, kemudian pagi gue bangun baterainya masih 100%. Itu gue tidur selama 6,5 jam dan sleep trackingnya jalan. Impresi pertama terkait baterai di situ gue langsung terkesima. Dengan pemakaian gue yang terkadang olahraga lari on and off nggak tiap hari, kemudian notifikasi yang gue nyalain tuh hanya buat WA message, sesekali juga gue pakai buat balas WA, dalam sehari bisa habis 5 sampai dengan 8%. Artinya kalau dipukul rata 8% sehari aja, itu bisa bertahan lebih dari 12 hari. Meski realitanya ini tidak seperti hasil tes labnya Huawei yang 21 hari, tetaplah ini sebuah peningkatan yang signifikan dibanding GT5 Pro yang bisa bertahan sekitar 8 hari dengan pola pemakaian yang mirip. Sebuah experience yang tidak bisa gue dapatkan dari Apple Watch manapun. Untuk kekurangan, sayangnya beberapa diantaranya lagi-lagi masih sama nih dengan Huawei Watch sebelumnya. Kurasi aplikasi third party-nya masih belum banyak, lalu vibration motornya masih berasa kurang smooth dan empuk, belum kayak Apple Watch. Terus dari sisi desain, input dari gue, palingan berasa rada ngambang aja watch-nya di tangan ketika kita lihat dari angle tertentu. Mungkin karena nambah tebal juga. Coba deh dipikirin supaya generasi berikutnya gimana caranya supaya jamnya ini bisa meluk kita punya pergelangan tangan secara proper. Maybe coba play around dengan desain lock-nya atau coba buat sensornya lebih tipis lagi. Terakhir, selain varian Pro, ada juga varian vanilla, seperti yang sempat gua senggol sedikit. Esensinya masih mirip dengan yang Pro, tapi ada perbedaan fitur, termasuk fitur health tracking. Contoh di varian basic nggak ada ECG. So, pilihlah sesuai kebutuhan dan budget.
Oke, Huawei Watch GT6 Pro, dan gue fokusnya tes emang buat varian yang Pro. Hal yang paling esensial yang gue rasakan kenaikannya dibandingkan pendahulunya adalah terkait ketahanan baterainya. Sekaligus, durabilitas baterai yang seperti ini tidak gue rasakan dari smartwatch manapun yang pernah gue coba beberapa waktu belakangan ini. Ini menurut gue game changer buat orang yang nggak mau nambah beban atau PR buat ngecas gadgetnya setiap hari atau setiap malam. Improvement di area lainnya menurut gue lebih ke arah upgrade kecil yang tujuannya untuk memperkaya experience kita ketika menggunakan device ini. Gue appreciate hal tersebut. Pada intinya, gue merasa tetaplah di segmen harga 4 jutaan, sulit untuk mencari sebuah smartwatch yang mempunyai offering dan juga value sebaik Huawei Watch GT6 Pro ini. Sedikit saran, mungkin kalau buat yang sudah menggunakan Huawei Watch GT5 Pro, kalau kalian merasa tidak ada keluhan, gue rasa belum perlu upgrade. Tapi kalau yang lagi hunting smartwatch dan juga budgetnya masuk, ya gas. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.